Oke, kita belajar multiplexing. Ada dua. Yang pertama tentang multiplexing itu sendiri, dan kedua teknik multiplexing, teman-teman. Apa sih multiplexing ini? Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya di awal-awal banget gitu, bahwa multiplexing itu seperti apa. Multiplexing katanya adalah proses penggabungan beberapa kanal, lalu itu merupakan pembagian bandwidth ya. Jadi satu bandwidth dibagi dari sebuah jalur data di antara berbagai macam jenis komunikasi. Karena jenis komunikasi tidak hanya satu ya teman-teman ya. Ada komunikasi secara digital ataupun secara manual. Lalu multiplexing itu apa sih? Pembagian sebuah jalur kanal komunikasi menjadi beberapa subkanal komunikasi, teman-teman. Dari satu dipecah ya jadi beberapa. Oke. Tujuannya apa sih dibuat multiplexing ini? Untuk menghemat jumlah saluran fisik. Misalnya kabel, pemancar dan penerima, transceiver ya teman-teman ya, atau kabel optik. Kalian bisa bayangkan teman-teman kalau misalnya ada satu titik atau kita anggapnya satu tiang teman-teman ya. Satu tiang itu harus mengaliri atau harus sampai pada 10 rumah. Satu tiang itu. Maka kalau tanpa multiplexing berarti dari satu titik itu kita harus menarik 10 kabel. Ya, 10 kabel ke masing-masing rumah. Tapi dengan konsep multiplexing, maka kita hanya membuat satu aliran yang utama ya, kanal utama, maka dari kanal itu akan disambungkan lagi ya, sama istilah di broadcast teman-teman, akan disambungkan lagi ke rumah. Jadi pada titik-titik terdekat baru itu disiarkan atau dipancarkan di situ. Kalau itu menggunakan kabel teman-teman, kalau menggunakan kabel ya. Tapi kalau tidak menggunakan kabel apa? Dengan menggunakan frekuensi atau dengan WiFi dan seterusnya. Kalau kita ilustrasikan atau kita sebagai contoh teman-teman ya, kita anggap ada satu helai kabel optik dengan kota asal Surabaya sampai ke Bandung, ya, satu helai kabel optik. Itu bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon, teman-teman. Satu kabel optik telepon dari Surabaya menuju Bandung, itu menyalurkan ribuan percakapan telepon. Masalahnya atau idenya bagaimana? Ya kalau itu ribuan percakapan telepon, yang akan menjadi inti masalahnya, ya kalau itu tidak kita pikirkan, maka adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi Surabaya-Bandung loh teman-teman ya. Informasi voice atau suara yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur atau sama lain. Bisa bayangkan ya, Surabaya-Bandung, ribuan pelanggan, ribuan komunikasi, ribuan informasi yang tidak saling bercampur. Itu ya. Ini, jadi kan bisa dilihat dari sini apa? Untuk menghemat jumlah saluran fisik, teman-teman. Ya, Surabaya-Bandung. Tapi idenya bagaimana supaya informasi ini tidak tercampur. Ya, kalau tercampur kan repot ya. Saya telepon ke Robi ternyata nyambungnya ke Freddy gitu kan, bercampur, nggak nyambung gitu. Nah, bagaimana supaya eksistensi tujuan itu tetap sama dan tidak tercampur dengan yang lain. Oke. Ilustrasinya gini teman-teman. Ya. Ini ada 3 informasi, 3 data dengan tujuannya ada masing-masing. Oke, akan diangkut nih sama si pengangkut ini. Ya, diilustrasikan di sebuah mobil, teman-teman. Oke, dari masing-masing informasi atau data yang akan dikirimkan atau adalah paket gitu ya, paket data ya, dimasukkan ke mobil ini, maka mobil ini yang mengangkut 3 paket data ini. Ya, menuju tujuannya. Oke, dia berangkat sampai pada tujuan yang pertama. Dia drop situ paket datanya. Berangkat lagi, lihat ada paket yang kedua, ketemu lagi. Oke, turunkan paket kedua. Paket ketiga. Ya teman-teman ya, ini ilustrasi sederhana bagaimana si mobil ini mengangkut 3 paket dalam satu alat yang sama. Yang tadi dikatakan idenya bagaimana supaya tidak tercampur. Nah,
Di sini bahaya teman-temannya. Kalau misalnya si paket A yang harusnya ke si A itu berubah, paket B masuknya ke si A. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Yang tadi dikatakan bagaimana supaya tidak terjadi percampuran atau pertukaran data pada saat ribuan telepon yang masuk. Itu ilustrasinya sangat sederhana, teman-teman, seperti ini. Kita lanjut lagi. Keuntungan dari multiplexing apa? Katakan komputer host itu hanya butuh satu port input output ya untuk banyak terminal. Kita hanya butuh satu saja setiap host. Lalu hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Contohnya ini teman-teman, satu line transmisi. Berarti line transmisi itu kita anggap sebagai mobil ini atau jalur yang dilewatinya, teman-teman. Nah, ini. Ya. Oke, berarti satu transmisi yang mana? Berarti mobil ini yang melewati data-data orang yang akan dikirim. Tuh. Lalu bagaimana alasannya penggunaan multiplexing ini? Yang jelas katanya dari tadi menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Ya, kita bayangkan teman-teman di sini, kalau satu paket itu diantar oleh 3 mobil yang berbeda. Ya kan? Berarti mobilnya ada 3, konsumsi bahan bakarnya juga untuk 3 mobil. Nah, sekarang dibuat menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Dan saluran komunikasinya juga akan lancar. Karena apa? Mobilnya cuma satu. Kalau 3 kan akan lebih tersendat jalannya dibanding dengan satu mobil lewat satu lintasan yang sama, tapi di dalamnya banyak paket, teman-teman. Lalu dikatakan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin. Berikutnya, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Nah, contohnya ini lagi, ini jalannya terbatas nih, cuma segini. Ya, tapi bagaimana jalan terbatas ini, mobil yang hanya segini dimanfaatkan seefektif mungkin, seoptimal mungkin. Padatnya dimasukin ya teman-teman ya, paket-paketnya dikemas sedemikian rupa atau disusun sedemikian rupa supaya ini benar-benar terisi full. Gitu ya. Oke, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama, teman-teman. Ya, keuntungannya apa itu katanya? Alasannya karena banyak permintaan, teman-teman. Ya. Permintaannya untuk komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Ya. Secara umum, fungsi multiplexing adalah sebagai berikut. Membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. Lalu memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Seperti ini. Ya. Sebenarnya kan koneksinya banyak, teman-teman ya. Ini ada 3 titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Titik 3 ini apa? Ya tadi itu, ya. Data-data yang akan dikirimkan, alamat dikirimnya. Oke, seperti itu. Dasar penggunaannya seperti apa multiplexing ini? Semakin tinggi kecepatan data, teman-teman, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisinya. Percaya nggak, teman-teman? Semakin tinggi kecepatan data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisinya. Gimana, teman-teman? Apa dengan kecepatan data akan berpengaruh signifikan nggak dengan itu? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Semakin tinggi kecepatan data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi. Untuk suatu aplikasi dan jarak tertentu, biaya per kilobyte per second, ya, kilobit. KBPSB-nya kecil. Gimana, setuju nggak, teman-teman? Enggak, Pak, nggak setuju kayaknya. Yang nggak setuju di mana, Dika? Biasanya mah, Pak, semakin cepat semakin mahal, Pak. Itu dari segi biaya ya? Iya, Pak. Dari segi biaya. Yang kita bayar itu untuk Dika dan teman-teman, itu adalah biaya untuk apa sebenarnya semakin mahal itu? Kenapa kita harus bayar mahal terhadap kecepatan sebuah data? Sebenarnya kita bayar untuk apa sih? Untuk cepatnya data atau apa sebenarnya? Perangkat, Pak. Perangkat, Robi, apa lagi? Kenapa kamu berani bayar mahal untuk fasilitas kecepatan yang diberikan oleh provider? Karena kecepatannya, Pak,
lebih cepat, Pak. Kenapa berani bayar mahal? Kebutuhan, Pak. Iya, biar nggak nge-lag lah gitu, Pak. Nah, biar nggak nge-lag, biar nggak kesel, betul ya? Kalau misalnya nge-lag, aduh, download aja lama gitu kan ya, upload lama, kan kita jadi kesel. Maka provider menawarkan, nih saya kasih nih yang cepat, tapi kamu berani bayar berapa? Nih harga-harganya. Tapi teman-teman yang dikatakan di sini adalah semakin tinggi kecepatan data, ya, maka akan berpengaruh kepada semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisinya, teman-teman. Contoh ya, saya akan transmisi 5 data. Lalu dengan kecepatan, tadi dikatakan kecepatannya datanya tinggi, maka dari 5 data ini saya butuh 5 detik misalnya ya. Itu pun udah kalau hitungan benarnya terlalu lama teman-teman misalnya. Saya butuh 5 detik. Nah, pada saat saya kecepatannya lambat, maka saya tidak mungkin lagi bisa mengirim itu dalam waktu 5 detik. Mungkin bisa 10-15 detik. Gitu ya. Nah, berarti apa? Efektif untuk biaya saya, ya biaya mungkin saja nanti tentang yang hubungannya dengan perhitungan kilobyte, teman-teman ya. Kilobyte per second. Walaupun data yang dikirimkan akan sama habis paketnya. Tetapi kalau kita menggunakan kuota, teman-teman, maka itu akan terlihat. Ya, akan terlihat pengaruhnya yang cepat mana yang lambat. Ya, teman-teman. Kalau yang gampangnya gini juga, teman-teman. Kalau kita menggunakan motor atau mobil, gitu ya, dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan rendah, bahan bakar yang kita gunakan, kecepatan tinggi semakin boros atau semakin irit, teman-teman? Boros, Pak. Boros, Pak. Siapa bilang, teman-teman? Yakin? Semakin tinggi kecepatan kita, semakin boros? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Sekarang pertanyaan saya, kita diskusi dulu. Kalau orang beli motor, beli kendaraan ya, kendaraan, beli motor atau beli mobil, maka suka ditanyakan, suka ada di situ tulisannya berapa ya, misalnya 1:16, 1:14. Itu artinya apa? 1 liter akan menghabiskan 16 km, betul ya? Atau 16 km akan mengkonsumsi 1 liter. Itu dibilang apa? Itu untuk dalam kota. Tapi kalau luar kota, maka mungkin bisa 1:18 atau 1:20. Artinya apa, teman-teman? Betul ya? Betul, Pak. Semakin mobil itu, semakin motor itu semakin lambat, maka konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi. Kenapa? Kita banyak bermain di gigi 1 atau gigi 2. Tetapi pada saat kendaraan kita stabil, ya, misalnya di jalan tol atau jalan yang sudah malam tanpa hambatan, maka konsumsi bahan bakar itu akan semakin menipis, akan berkurang. Kenapa? Mesin kita bergerak secara konstan seperti itu, teman-teman. Di gigi 4 terus. Kalau misalnya di jalan tol bisa gigi 5 terus. Maka yang keluar, bensin yang keluar adalah semakin sedikit. Itu ilustrasi yang sederhana, teman-teman. Iya, Pak. Jadi tergantung si pengemudinya, Pak. Betul, ya. Ada berapa faktor. Kalau pengemudinya, waktu itu pernah ya, teman-teman ya, lomba irit-irit bensinnya. Ya. Satu perusahaan otomotif menyelenggarakan sayembara atau sekarang perlombaan irit-irit bensin dengan spek yang sama. Ternyata apa, teman-teman? Yang mempengaruhi kan banyak. Ada faktor drivernya, pengendaranya, ada faktor jalannya, kondisi jalannya, ada faktor bebannya, betul ya? Kalau kita boncengan, Betul, Pak. bawa beban Betul, berat, Pak. konsumsi bahan bakar kita semakin tinggi kan? Semakin berat bebannya. Kenapa? Mesinnya semakin berat berputarnya dan semakin lama. Nah, itu sama seperti ini, teman-teman. Itu ya. Lalu katanya sebagian besar perangkat komunikasi data pribadi membutuhkan penyokong kecepatan data yang relatif sederhana. Tapi untuk pribadi, teman-teman ya. Untuk banyak terminal dan aplikasi yang tidak melibatkan akses web, ya, atau grafis intensif, maka kecepatan data antara 9.600 bps dan 64 kbps biasanya cukup. Ya. Artinya apa?
kita banyak bermain di sini apabila, ya sekali lagi, kita hanya akses web atau grafis internet ya. Oh sorry, yang tidak melibatkan, kalau kita banyak bermain di grafis internet atau akses web, maka bisa lebih daripada ini teman-teman. Ya, sama halnya pada saat kalian akses gambar teman-teman ya, akses gambar grafis gitu, grafis yang kualitasnya ada kualitas yang rendah, sedang, tinggi itu kan akan mempengaruhi byte yang kita gunakan ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu jenis-jenis multiplexing ada 3 teman-teman, FDM, TDM, dan STDM. Ada 3. Kalau kita lihat teman-teman, kita cermati, maka yang nomor 1 ini, ya teman-teman ya, frekuensi division multiplexing itu berhubungan yang namanya untuk data analog teman-teman. Ya, makanya dikatakan di sini menggunakan frekuensi. Apa yang menggunakan frekuensi? Radio teman-teman. Ya, radio itu menggunakan multiplexing yang sifatnya FDM, frekuensi division multiplexing. Sedangkan yang TDM dan STTDM itu adalah yang berhubungan dengan data transfer yang digital, teman-teman. Ya, FDM ini yang analog, ini yang digital. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. FDM itu apa sih? Frekuensi division multiplexing, teknik pada sinyal analog kan dikatakannya, teknik pada sinyal analog yang dapat diterapkan ketika bandwidth dari saluran transmisi data. Nah, di sini saluran transmisi datanya dalam hertz, teman-teman. Ya, dalam hertz berarti ini adalah yang berhubungan dengan frekuensi analog, gitu. Di frekuensi nanti ada lagi lebih tinggi lagi teman-teman ya, di frekuensi radio itu nanti ada yang AM dengan FM ya teman-teman ya. Oke, FM dengan AM berbeda nggak? Frekuensinya berbeda. Ya. Kalau kita bermain di FM, kita lihat gelombangnya dimulai dari berapa, sedangkan AM berapa. Dalam FDM, dalam frekuensi division multiplexing, saluran bandwidth dibagi menjadi pita berfrekuensi yang lebih kecil melalui proses modulasi. Ini teman-teman lihat ya. Nah ini. Ada radio berfrekuensi AM. Nah, AM-nya apa? Akibatnya dari mana? Dari proses FDM ini. Saluran bandwidth itu adalah lebar saluran satuan data, dibagi menjadi pita frekuensi yang lebih kecil. Ya. Dibuat lebih kecil-kecil, akhirnya menjadi sebuah modulasi AM. Ini yang terjadi atau terbentuknya radio AM, teman-teman. Ya. Setiap band atau sub-channel kemudian dialokasikan untuk masing-masing frekuensinya. Ya, setiap bandnya apa? Frekuensinya mana? Ya frekuensi masing-masing dari radio itu sendiri. 101, 02, dan seterusnya. Oke. Agar tidak terjadi interferensi, teman-teman, dan sinyal tidak tumpang tindih satu sama lain, kalian bisa bayangkan ya kalau di nyetel radio gitu, satu frekuensi ada 5 suara yang muncul, ada dangdut, ada rock, ada berita gitu. Itu denger yang mana gitu ya. Lagi berita ada suara dangdut, lagi ada dangdut ada suara jazz dan seterusnya. Nah, itu diharapkan tidak terjadi. Dengan cara apa? Setiap channel dipisahkan oleh band pemisah. Guard band namanya ya. Band pemisah. Supaya apa? Supaya tidak ada interferensi atau tumpang tindih, teman-teman. Contoh aplikasinya adalah pemilihan saluran atau channel pada saluran TV atau radio. Setiap channel satu siaran, setiap saluran satu siaran, apakah berita atau lagu atau dan seterusnya. Prinsip kerjanya seperti ini, teman-teman ya. Ada yang ini, yang MUX sama DEMUX, bukan gemuk ya. MUX dengan DEMUX. Contoh ini ada frekuensi masuk ke sini dulu. Lalu pada saat dia masuk sini, ini ada transfernya si MUX dan DEMUX ini. Lalu communication channel ini akan terbagi 3, teman-teman. Kenapa? Inputnya 3.
Oke, input 3 yang berbeda. Maka ini akan dipisahkan dengan 3 channel yang berbeda juga. Kenapa? Supaya menghindari interferensi ini. Menjadi 3 channel, oke, lalu masuk lagi ke proses demux, ya, ini untuk transceivernya teman-teman ya, penerimanya, maka dari 3 channel ini akan di-split lagi. Oke, ini untuk sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3. Gambarannya seperti ini. Ya, seperti itu. Itu yang tadi sini ya, yang FDM tadi. Lihat 3 inputnya. Input ini menjadi sebuah channel yang terpisah, channel 1, channel 2, dan 3, dan akan dikeluarkan, ditransfer melalui sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3. Tidak akan pernah bercampur, teman-teman. Nggak mungkin channel 1 pindah ke bawah sini, nggak mungkin. Gitu ya. Udah jelas ini udah diatur oleh yang namanya guard band ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa sih kelebihan dan kekurangan FDM ini? Kelebihannya katanya FDM tidak sensitif ya terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran, channel equalizer yang diperlukan untuk sistemnya tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Artinya, bisa dikatakan dengan bahasa yang sederhana, FDM ini lebih sederhana dibanding dengan TDM. Kenapa? TDM ini sudah digital, teman-teman. Ya, sudah datanya data digital. Berarti kalau digital ini akan lebih kompleks permasalahannya dibanding yang analog. Ya. Oke. Kekurangannya, adanya kebutuhan untuk memfilter band pass. Ya. Band pass ini apa? Channel untuk bisa dilewati, teman-teman ya. Yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Nah, penggunaan filter tersebut biasanya digunakan untuk transmitter dan receiver. Transmitter dan receiver itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Ya, seperti sini ya. Ada max, demax ini. Oke. Oke, lalu harus ada penguat tenaga, power amplifier di transmitternya yang digunakan memiliki karakteristik non-linear. Artinya teman-teman, pada saat ini dipancarkan, ya dari sini, ini dipancarkan ke penerima ini harus dengan kekuatan yang kuat, teman-teman. Ya, supaya ini bisa mengalir pada channel-channel yang sudah disiapkan. Ya. Kalau kita berbicara teknis ini nggak bisa, teman-teman. Ini kalau berbicara teknis ini banyak kita di cara penguatnya ya, itu di teknik elektro, teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, TDM, Time Division Multiplexing. Multiplexing yang membagi waktu, teman-teman. Ya, TDM. Sekali lagi, yang dua tadi, TDM dan STDM, itu berhubungan dengan data digital. Suatu proses multiplexing pada sinyal digital yang memungkinkan beberapa saluran untuk berbagi bandwidth kecepatan tinggi. Ya. Tetapi dikatakan dalam satu jalur komunikasi dengan cara mengalokasikan waktu time slot-nya, teman-teman. Ya. Jadi sebelum itu dipancarkan atau disampaikan kepada si receiver, maka si TDM ini akan membuat time slot. Ya, di lokasi waktunya. Yang mana yang masuk nih atau mana yang harus dikirim gitu ya. Kalau kita lihat di sini kemudian sampling dilakukan pada sinyal asal input signal sebanyak kali per detik. Ya. Metode ini dipakai di dalam sistem komunikasi seluler GSM, teman-teman. Ya, dulu kalau kalian pernah tahu, masih kalian itu enggak ya? Ada handphone yang GSM dan AMPS. Pernah dengar? Handphone yang AMPS, teman-teman? CDMA. Belum, Pak, AMPS, Ya, Pak. AMPS, CDMA ya. CDMA. Oh, CDMA. CDMA. Itu dia biasanya providernya AMPS. Jadi dia sistemnya kadang-kadang ada yang sistem, dulu mah sistem injeksi, teman-teman ya, kartunya ya. Jadi nggak punya kartu, satu handphone, ya sudah diinjeksi nomornya,
Kalau ganti kartu gimana ya? Ganti handphone ya. Pernah tahu gitu ya? Iya Handphone Pak, yang pernah. tanpa kartu. Kalau yang pakai kartu apa berarti GSM. GSM dulu pada zamannya dulu singkatan dari geser sedikit mati, teman-teman. Nah, itu. Jadi ini yang digunakan pada handphone komunikasi seluruh GSM. Oke. Ilustrasi dari sebuah time division multiplexing ini seperti ini, teman-teman. Ada data yang masuk. Ya, sekali lagi ini data digital, teman-teman ya. Ada AA, BB, CC, DD. AA, BB, CC ini kan sudah pasti pada saat dia harus ditransmisikan nggak boleh bercampur, ya. Maka AA mempunyai warna hitam, misalnya BB ini dan seterusnya. Masuk ke sini, ya, akan ditransmisikan ya. Oke, masuk. Maka pada data flow di sini, teman-teman, ya, data flow di sini, maka akan dibuat time slot, ya. Time slotnya seperti apa? Data flow ini yang mengaturnya. Oke, biasanya teman-teman pada saat itu masuk dia akan ngambil dari yang paling bawah DD, CC, BB, AA. Maka dia akan ambil satu dari bawah D, ngambil dari ke atasnya lagi C, satu-satu ya masing-masingnya D, C, B, A. Pada saat A paling sudah atas habis, maka dia akan kembali lagi ke D lagi, yang kedua masuk lagi D, C, B, A. Ini yang dinamakan time slot, teman-teman. Masing-masing data akan dikasih slot waktunya, gitu ya. Berarti bukan karena DD ini 2 langsung masuk DD, enggak seperti, tapi dia akan atur dalam time slotnya, diambil masing-masing satu dulu dari semua, adil. DCBA, lalu setelah habis dia kembali lagi ke bawah DCBA lagi. Di sini diatur waktunya di time slot. Tetapi pada saat dia akan dikirim kepada si penerima transceiver itu, maka akan digabung lagi antara data yang AA ini, teman-teman. Nggak mungkin di sini jadi paling atas jadi DC, lalu jadi BA, nggak mungkin. Kalau gitu berarti salah dong ya pada saat data itu terkirim. Maka dia akan lihat, oh dikasih tanda time slot untuk time yang 1, 2, 3, 4, 5, time 1 dan time 5 mempunyai data yang sama dan harus dikirim pada tempat yang sama. Maka dia time slot 1 dan 5 masuk ke sini, ke DD gitu ya. Lalu yang C juga sama, di slot yang kedua dan ke-6 itu masuk ke CC. Begitu seterusnya, teman-teman. Di sini bedanya data digital dengan menggunakan time division. Dibagi waktunya, teman-teman ya. Tapi sekali lagi, tidak akan merusak data yang dikirim dan tidak akan menjadi salah kirim, teman-teman. Ya. Lalu kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Kekurangannya, jika ada channel yang tidak ada data untuk diantar, TDM tetap menggunakan waktu untuk channel yang ada. Contohnya gini, teman-teman. Ya, si C ini satu nggak ada, atau C ini nggak ada nih, atau satu saja nggak ada. Maka slot ini, teman-teman, slot ini sudah dipastikan akan punya C. Ya, dia akan dibagi. Oh, kamu tuh khusus D depan, lalu C, lalu B, lalu A. Kelemahannya, kalau si C ini nggak ada datanya yang harus dikirim, teman-teman, ada satu data yang tidak terkirim, maka dia akan tetap mengalokasikan satu slot waktu untuk si C ini. Walaupun nggak dipakai, ya, datanya kosong. Dengan seperti ini kan akan merugikan ya, teman-teman ya, waktu ya. Slot yang terpakai kan nggak bisa dipakai sama orang lain lagi, atau data yang lain. Maka data slot itu akan kosong. Itu yang menjadi kekurangannya. Ya, lalu kelebihannya apa? Tidak memerlukan guard band. Jadi bandwidth dapat digunakan sepenuhnya dan pelaksanaan teknik ini tidak sekompleks teknik FDM, teman-teman. Itu ya, kelebihannya. Oke, itu untuk kelebihan dan kelebihan TDM. Kita lihat. STDM. STDM itu sebenarnya sama, teman-teman, dengan STDM ini. Ya. Cuman di STDM dia menggunakan statistik. Artinya kalau dia statistik sudah melakukan perhitungan-perhitungan. Ya. Perhitungannya apa, teman-teman? Kalau di sini tadi ya, oke, DCBA, DCBA. Jadi CCBA. Kalau pada STDM, teman-teman, di sini
dia akan dilihat C ini ada yang kosong nggak, B ini ada yang kosong nggak, atau C ini dua-duanya lagi nggak mau dikirim nggak. Nah itu kalau STDM perbedaannya. Pengembangan lebih lanjut dari TDM dikatakan. STDM secara dinamis mengalokasikan waktu time slot antara jalur komunikasi yang sedang aktif ya on dengan jalur komunikasi yang tidak aktif. Jadi akan membaca itu. Apakah aktif semua nih jalur komunikasinya? Kalau enggak bagaimana? Oh, kalau enggak aktif kita kasih tanda off atau idle. Tapi kalau misalnya aktif bagaimana? On. Kirimkan segera, gitu ya. Oke, selain itu STM juga berfungsi sebagai flow control dalam jalur komunikasi data dengan cara menghentikan sementara low priority, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan tadi, ini sama dengan dengan TDM, cuma dia melihat data statistiknya. Kebutuhan mana yang harus didahulukan duluan? Prioritas mana yang data ini yang harus dikirim duluan? Nah, dia dikatakan ini, menghentikan sementara low priority transmission dan memprioritaskan high priority. Berarti dia lihat, oh masih low nih lah, ya, santai saja. Sama kalau orang masuk IGD teman-teman ya, masuk rumah sakit, dilihat nih, sudah zona apa deh, merah nih banget nih, berarti dia harus diprioritaskan. Kalau misalnya masih bisa ditangani, oke lah, dikasih di antrian nomor berapa. Tapi kalau misalnya sudah urgent, dia butuh oksigen, butuh pacu jantung, maka akan didahulukan lebih dulu. Sama seperti ini teman-teman. Ya, dilihat dari skala prioritasnya. Kalau ilustrasinya seperti apa? Seperti ini. Statistical time division multiplexing. Oke ya, saya perbesar sedikit teman-teman. Biar kelihatan. Oke. Ini masuk teman-teman ya data ya, ada input data DCBA. Di mana setelah dibaca secara statistik, si D ini sibuk. Ya. Dilihat statistik, yang C ini adalah lagi nganggur teman-teman idle. Yang B ternyata lebih sibuk dibanding D, gitu ya, very busy ya. Yang A idle juga nganggur nih, C dan A nganggur. Oke, C dan A diabaikan saja dulu katanya gitu ya, kata STDM. Maka prioritas yang terjadi adalah seperti ini. Dia masuk, ya ini sebagai bufferingnya teman-teman STDM ini ya, bufferingnya. Maka dilihat yang paling oke, kan tadi dari bawah ke atas teman-teman ya. Oke, masuk dulu nih data D sini D. Oke. Lalu si C ini idle, nganggur nih. Maka dia tidak akan menyimpan tidak akan menyiapkan slot untuk C dulu teman-teman. Ya. C ini nggak perlu dulu. Tapi di dalam channel itu ada identifier, pengenal. C ini bisa dibutuhkan oleh C jika nanti si C ini tidak idle. Ya, statusnya udah siaga gitu ya. Si C-nya bisa masuk ke slot merah. Jadi slot-slot merah ini seharusnya punya C sama A. Ini yang disebut dengan channel identifier. Pengenal, oke ya. Nah, lalu si B ini sangat sibuk. Ya. Oke, tadi D masuk 2 data, misalnya 2 data, masukin untuk D semua. Lalu B sangat sibuk, masukin B juga ke sini. Ya. Lihat teman-teman ya. Data yang masuk dari bawah dulu betul. Tetapi kalau dilihat maka akan prosesnya si C dan A ini bisa dianggap diabaikan teman-teman. Dikosongkan yang warna merah ini. Tetapi channel identifier-nya akan ada di sini. Dikenali, oh ini nanti kalau misalnya dia tiba-tiba muncul, oke, siapkan ini. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya lewatkan saja, nggak usah dipasang, nggak usah diisi gitu. Oke, D kosong sini, B, C juga masih kosong nih, dia idle. Maka masuk lagi ke STDM transceiver-nya, buffernya bagaimana? Ya, A kan idle, oke, jangan dikirim atau lah ngapain dikirim gitu. Nah, nama ya di jalan ya. Lalu B apa? Variabel kirim. Yang C bagaimana? C juga nggak ada, idle nih, masih nganggur dia. Kosongkan, jangan dikirim. Ya, dikosong. Yang D, oke, D dibutuhkan. Maka prosesnya seperti itu. Seperti sama dengan TDM, membagi waktu juga.
ya slot time ya. Tetapi si STDM ini katanya lebih pintar teman-teman dari pengembangan dari TDM ini. Supaya apa? Yang tadi dikatakan teman-teman ya. Jika pada channel yang tidak ada data untuk diantar, TDM tetap menggunakan waktu. Dari kekurangan ini, maka dibuatlah satu framework lagi yang disebut dengan STDM ini. Itu ya. Sekarang kalau kita lihat perbedaan FDM, TDM, dan STDM. FDM itu menumpuk sinyal pada bidang frekuensi, karena dia analog ya teman-teman ya. Data yang dikirimkan akan dicampur berdasarkan frekuensinya. Ya, dicampur itu bukan datanya yang dicampur ya teman-teman ya. Bukan artinya tercampur. Lalu data setiap kanal dimodulasikan dengan FSK teman-teman. Frekuensi shift keying. Kalau anak jurusan elektron teman-teman, ini dibahas ya. Data tiap kanal dimodulasikan dengan FSK, frekuensi shift keying. Frekuensi shift keying ini ada 3 cara teman-teman, ada 3 model. Ya, tapi tidak perlu saya bahas di sini. Artinya FDM ini karena dia frekuensinya menggunakan analog, ya, maka dia akan dimodulasikan dengan FSK ini untuk voice grade channel, ya, dengan suara. Contohnya dengan radio teman-teman ya. Lalu sedangkan TDM mengirimkan data dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut. Ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, menumpuk sinyal pada bidang frekuensi data yang dikirimkan akan dicampur berdasarkan frekuensi. Jadi yang ini teman-teman lihat ya. Campur, tetapi berdasarkan frekuensinya masing-masing. Channel 1, channel 2, channel 3. Apakah bercampur datanya? Ya enggak. Akan diidentifikasi, oh channel 1, channel 2, channel 3. Sedangkan pada TDM tadi sebutnya, ya di sini, dicampur teman-teman. Ya, campur. Oh enggak ada yang masuk, kita ada. Campur, tapi dibatasi atau diblok dengan waktu. Tuh. Gunakan untuk transmisi sinyal digital, sudah pasti ya. Bit data dari terminal secara bergantian diselipkan di antara bit data dari terminal lain. Tadi yang ilustrasinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca lagi di literasi, di dalam TDM ini teman-teman, ya, ini harus kalian gali juga. Pada TDM ini sebenarnya ada lagi yang namanya proses sinkronisasi teman-teman. Ya, betul nggak? Ini AA ini akan keluarnya juga AA, disinkronkan. Apakah BB ini yang masuk sini akan BB juga? Ada proses sinkronisasi di sini. Itu ya. Dikatakan pemancar dan penerima, berarti di sini teman-teman. Ya, yang MUX ini sama the MUX ini harus sama, harus sinkron. Ya, ini pengirim dan ini penerima. Kalau nggak sinkron nanti atas bisa jadi DD ya, nggak puguh jadinya. Sedangkan STDM mengirimkan data dengan memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya saja teman-teman. Ya, ini yang nggak butuh apa nggak dikasih, tapi disiapkan channel identifier-nya. Oke. STDM dapat mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau idle, atau terminal mana yang membutuhkan transmisi, dan mengalokasinya waktu pada jalur yang dibutuhkannya, teman-teman. Kalau nggak butuh ya jangan ditransmisikan dulu, gitu, ngapain, ya. Lalu dia lihat, oh ini lagi idle nih, nganggur. Oke, siapkan tempat tapi jangan diisi, atau jangan dimasukkan data itu, percuma gitu. Oke, ini aja teman-teman. Kita sampai di sini saja.